Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan pagi ini kami sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang saat ini ada di Surabaya, Jawa Timur, tapi menyempatkan waktu sebentar untuk berbincang dengan Kompas TV. Bang Saud, selamat pagi. Pagi kembali Kompas TV Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyempatkan sedikit waktunya, Bang Saud. Ini tadi sempat dengar, Bang, ketika Pak Firly Bahuri menyampaikan pernyataan pers. Ya, saya pikir pernah dengar tadi, karena ditanya apa dengar, saya dengar. Intinya Mbak Paskalis mau tanya apa tuh? Nah, ini gimana, Bang? Menurut Bang Saud, ini disampaikan kenapa bertepatan dengan sebelum ia dipanggil Dewas gitu. Jadi seperti memberi kesan apakah ingin memberikan pembelaan diri dulu begitu sebelum dipanggil Dewas. Kalau menurut Bang Saud bagaimana? Ya, sebenarnya setiap orang berhak membela dirinya ya, bahkan orang lain juga boleh membela dirinya atau membantah atau memberi keterangan apapun dikaitkan dengan sangkaan atau tuduhan yang diberikan kepada seseorang. Itu biasa lah. Dan saya berulang-ulang mengatakan bantah membantah itu biasa. Itu semua case yang kita tangani di KPK itu di masa lalu juga itu selalu bantah membantah. Tapi kan nanti penyidik apakah itu dikaitkan dengan pasal 36 dan 65-nya, apakah itu kaitan dengan pasal 12E kecil, 12B besar atau dalam kaitan pemerasan, itu nanti penyidik yang lebih paham. Yang dalam kaitan itu kita supaya tidak terjadi bantah membantah seperti ini, kita berharap Kapolda Metro Jaya dan Barreskrim untuk mempercepat prosesnya. Jadi pada bagian lain ini kan case-nya case pribadi ya, bukan case-nya KPK ya. Ya. Nah, dia kan pribadi. Kalau crime itu pribadi, nothing to do with KPK. Jadi sebaiknya dia tidak memakai fasilitas negara dalam hal ini aset-aset yang ada di KPK untuk kemudian digunakan oleh yang bersangkutan untuk membela dirinya. Karena dia itu ketika melakukan dugaan-dugaan yang terkait dengan kriminal itu adalah dirinya sendiri. Nothing to do with KPK dan seterusnya. Jadi tidak digunakannya fasilitas-fasilitas ataupun alat-alat bantu ataupun katakanlah upaya untuk meningkatkan kepercayaan kepada publik bahwa yang bersangkutan perform dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu kan dari awal tuh kalau sudah ada kaitan seperti ini, kita berharap sebenarnya dia sementara itu berhenti dulu, cuti dulu. Dan walaupun tidak ada instrumen untuk itu, tapi kalau dia sebagai seorang gentleman tentunya supaya bebas dari anggapan yang bermacam-macam di publik, kita lihat aja di sosial media tanggapannya cukup macam-macam. Itu Mbak Paskalis. Ini juga tadi kalau menyangkutkan soal posisi Firly Bahuri sebagai Ketua KPK di tengah saat ini masih dalam pemeriksaan baik itu Dewas dan polisi. Beberapa kali ya bilang bahwa agendanya selalu bentrok, makanya kenapa ketika dipanggil polisi ia tidak hadir, ketika dipanggil Dewas pun tidak hadir. Dari pengalaman Bang Saud ketika di KPK, Bang, memang komunikasinya tidak terjadi dengan apa? Kenapa bisa sampai bentrok ketika polisi akhirnya menyampaikan surat? Apakah memang tidak diinformasikan dari KPK bahwa yang bersangkutan tidak bisa? Atau sebenarnya pola komunikasinya seperti apa, Bang? Katakan aja lah kalau ada time constraint ya, bahwa surat itu diberikan mendadak, maupun begitu suratnya diberikan siang ini dipanggil besok. Saya pikir juga nggak seperti itu, nggak gitu-gitu amat juga. Itu sudah beberapa hari biasanya juga kan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau soal time constraint. Tetapi kalau dalam kaitan formil, materialnya, terus kaitan juga dengan posisi yang bersangkutan di KPK, dan kalau kita bicara bahwa di mana-mana peristiwa, itu sudah mainstream ya, bahwa yang namanya perkara korupsi itu yang persoalan yang harus didahulukan. Lepas ada kegiatan di Aceh, ada kegiatan di mana-mana gitu. Apalagi ini menyangkut marwah bukan aja yang bersangkutan, bukan saja KPK, tapi marwah pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi dia harus paham, itu harus memprioritaskan dengan menyampingkan yang lain. Apalagi tadi kan disebutkan bahwa dia tidak melakukan hal itu. Jadi itu makin cepat dia klarifikasi, makin cepat. Jadi jangan mendelay-delay sebenarnya. Sehingga kan akhirnya kan delaying itu kan menggambarkan banyak hal. Ya, artinya mungkin ya betul dia harus mempelajari. Kalau kita tidak terkait langsung dengan persoalan yang kita alami, artinya kita tidak ada niat di situ. Saya pikir tinggal cepat saja menjawab dan lebih simpel, sehingga kemudian lagi-lagi marwah KPK dan saya ulangi marwah Indonesia bisa terselamatkan. Jadi
alasan-alasan untuk menunda pemanggilan, itu sebenarnya kan jadi memperpanjang penderitaan yang bersangkutan secara psikologi sebenarnya. Termasuk Dewas ini sebenarnya ya, sudah 3 kali dari tanggal 27 Oktober, 8 November juga tidak bisa hingga akhirnya 20 November hari ini. Kira-kira apa sih Bang Saud yang akan didalami oleh Dewas dengan pemanggilan Firly ini? Ya, tadi sudah terlihat ya bahwa Dewas sendiri dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia sebuah institusi atau unit organisasi yang bisa melakukan upaya-upaya katakanlah pencegahan ataupun upaya-upaya penegakan kode etik sesuai dengan Perdewas 01, 02, 03 yang mereka bentuk. Yang maksud saya itu berulang-ulang mengatakan ini agak berbeda dengan pengawas internal pada periode lalu, itu levelnya deputi. Itu deputi, levelnya deputi dan biasanya dilaksanakan oleh subdirektoratnya, bahkan nanti diturun lagi ke bawah, itu yang memeriksa pimpinan itu ya staf biasa, ya kan? Ya, tapi kenapa bisa powerful bisa memeriksa orang kapan saja, membentuk katakanlah komisi etik dan seterusnya. Jadi lagi-lagi inilah persoalan nilai yang sudah berubah dengan undang-undang KPK yang baru itu, nilai itu berubah sehingga kemudian apa yang kita sebut sebagai menghargai etika dan kemudian kita harus bebas dari konflik of interest dan kemudian kita harus transparan di dalam case yang kita tangani, apalagi menyangkut kita sendiri, itu harus lebih yang utama sebenarnya untuk dijelaskan ke publik. Jadi kalau Mbak Paskalis tanya mengenai seperti apa Dewas, saya khawatir kali ini sama dengan ketika saya kemarin sebagai katakanlah seorang prinsipal mengadu soal yang ada kaitan dengan ESDM itu. Saya katakan bahwa tolonglah kasih sekali ini seriuslah. Oh, kita selama ini juga serius. Nanti kalau saya bilang lagi, tolonglah kali ini serius lah, pasti jawabannya akan sama. Dan saya tidak berharap kemudian tindakan dilakukan yang sama gitu. Karena ini sudah sangat transparan dan sudah masuk ke proses penyidikan dan sudah berkali-kali. Kemudian kalau itu dilakukan yang sama, saya udah nggak ngerti lagi deh. Jadi hanya formalitas begitu Bang? Ya, karena memang dari 6 case yang sudah berlalu, termasuk case yang sudah menyangkut pimpinan yang lain, kesannya bukan saja sekedar formalitas, saya mengatakan mereka useless ya. Mereka posisinya itu menegakkan etik yang mereka buat sendiri, value yang mereka buat sendiri, yang disebut sebagai integrity, sinergi, profesionalisme, kepemimpinan, dan keadilan. Itu kan value yang dipegang oleh mereka untuk mensensor orang-orang KPK. Value itu saya pikir coba ditanya publik deh, apakah ini berintegritas, apakah ini ada sinergi, ya kan, baik itu dengan Polri katakan atau dengan Dewasnya sendiri, ya kan, apakah itu profesionalisme pemimpinan kayak begitu gitu, apakah itu adil gitu. Jadi sangat-sangat gampang, apalagi kalau kita jabarkan integritas itu apa, itu kan ada poin-poinnya. Sangat gampang untuk menyaring atau mensensor yang bersangkutan bahwa ada kode etik yang dilanggar untuk kemudian tinggal memutuskan sanksi sedang, ringan, atau berat. Kalau berat tadi diminta mengundurkan diri, seingat saya itu pasalnya itu. Pada bagian lain, kita juga kan paham betul bahwa ini keadaannya semakin sulit karena memang larinya kan kemana-mana ini. Ada nuansa politik dan lain dan sangat naik kalau kita bilang nggak mencoba adanya kekuatan-kekuatan politik atau yang bersangkutan coba menarik-narik kekuatan politik untuk kemudian terjun menyelesaikan persoalan ini sehingga menjadi lebih crowded. Oleh sebab itu kita berharap juga Dewas kalau panggil hari ini mereka nggak perlu nunggu-nunggu besok tuh memutuskannya, tinggal klarifikasi benar seperti ini enggak. Mereka punya bukti ada. Benar seperti enggak. Mereka punya bukti bahwa dia melakukan ini. Oh, hari ini putuskan aja. Nggak usah lagi tunda-tunda gitu. Sehingga kemudian sekali lagi baik itu Barreskrim maupun di Polda Metro Jaya mereka lebih confidence juga. Sehingga itu menghargai yang disebut sebagai ya kolegialitas di sesama penegak hukum, bahwa mereka bukan atas dasar benci, bukan atas dasar tidak suka. Karena Dewasnya sendiri sudah menemukan ada suatu peristiwa pidana, walaupun kelihatan mereka sangat lambat. Saya mengatakan kalau pertama kali melihat foto yang ada di media saja, dengan asumsi itu tidak ada Photoshop, yang bersangkutan dalam hal ini Dewas, 5 harus memanggil. Ini benar enggak? Kalau benar kamu kena pasal 65, nggak boleh bertemu dengan orang pihak berperkara. Pasal 36 dan 65 itu pidananya 5 tahun. Jadi sekali lagi kita berharap
hari ini pemanggilan jangan menunggu lama-lama karena kalaupun benar dari Polda Metro Jaya meminta bahwa ada yang disebut sebagai supervisi, supervisi dimaksudkan itu bukan mengubah putusan. Supervisi itu menghargai kolegialitas sesama penegak hukum. Itu biasa, kita juga dulu waktu OTT terhadap penegak hukum mereka datang, ya kalau bisa bla 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 bla, walaupun itu sebenarnya tidak boleh karena itu bertemu dengan pihak berperkara juga sebenarnya. Tapi yang mau kita lihat adalah kita berharap Dewas kali ini please bekerjalah dengan benar. Anda sudah jelas kok alat ukurnya ada. Masa ragu untuk menjabarkan apa yang disebut sinergi, apa yang disebut integritas, apa yang disebut profesionalisme, apa yang disebut kepemimpinan, apa yang disebut keadilan, adil seperti ini, ya kan? Jadi sekali lagi itu mungkin Bapak Skalis. Artinya Bang Saud, ini Dewas harusnya punya kekuasaan gitu untuk hari ini memutuskan oke, Firly Bahuri harus mundur dulu dari jabatannya untuk pemeriksaan lebih lanjut baik itu di Dewas maupun di polisi. Bisa ya berarti Bang? Oh iya, karena kan ini kecuali kalau mereka selama ini nggak bekerja ya, kan seharusnya sudah mulai collection information, lakukan cross checking, kirim staff, koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya, Baris Krim dan seterusnya. Kemudian koordinasi juga dengan tim. Saya pikir dengan dia manggil ajudan saja kemarin itu Dewas sudah bisa jawab kok. Nggak perlu manggil banyak-banyak tuh. Anda untuk memutuskan sesuatu itu nggak juga mesti mengumpulkan informasi sedunia ini untuk menunjukkan bahwa ada COVID di dunia ini kan. Kan begitu, bahwa ada satu penyakit yang sedang menular gitu kan. Sehingga simple sebenarnya. Makanya saya bilang tadi, Bapak sekali, saya bilang hari ini selesai pertemuan jam 10, ditutup jam 10, 10 lewat 1 detik mereka harus bisa memutuskan yang bersangkutan memang sudah bisa kita buktikan. Kalaupun mereka nggak bisa buktikan ya, atau katakanlah nanti akan ada pembelaan, ya itu kita pahami. Tentu kita juga ada praduga tidak bersalahnya itu tetap harus kita pegang. Tapi persoalannya adalah bahwa mereka sebenarnya hari ini selama ini bekerja nggak? Sudah berapa bulan ini case? Iya kan? Publik aja bisa mereka-reka, walaupun kita selama ini kan informasi itu hanya kita tahu dari publik, dari media. Mereka kan harus lebih banyak informasinya. Kita aja yang menggunakan akal sehat kita, argumentasi kita, nalar kita aja sudah sangat syarat. Karena nggak boleh, Pak Skalis kamu nggak boleh ketemu, kalau kamu ketua KPK, kamu boleh ketemu dengan orang yang ada perkara yang sedang ditangani itu pidana, Mbak. Itu kan logika sederhana sebenarnya. Katakanlah kalau tadi dijawab saya tidak memeras segala macam gitu. Bertemu aja nggak boleh gitu loh. Dengan alasan apapun kamu nggak boleh ketemu. Meskipun pembelaan dari Firly Bahuri kan katanya itu ketemuannya sebelum mentan ada perkara di KPK gitu. Itu apakah jadi salah satu pembelaan yang membuat tidak perlu Firly Bahuri mundur dari jabatannya, Bang Saud? Enggak. Kita lihat kronologisnya. Penyelidikan pengaduan masyarakatnya kapan? Kemarin saya juga kan di Polda Metro Jaya itu kan ditanya dalam kaitan pasal 36 dan 65-nya yang disebut sebagai ditangani. Sejak kapan ditanganinya? By definition ditangani itu sejak surat masuk KPK, masuk agenda, itu ditangani namanya. Kenapa pasal 36 dan 65 itu dibuat oleh membuat undang-undang? Karena memang ada potensi yang disebut sebagai asymmetric information, di mana pimpinan KPK akan mengetahui banyak informasi yang masuk, katakanlah 4.000 sampai 8.000 surat. Kalau itu tidak dikawal dengan perilaku integriti, dengan melarang, dengan alasan apapun, dengan pihak yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Ditangani itu bukan maksudnya penyelidikan atau penyidikan. By definition dibuka surat pun soal agenda surat itu artinya sudah ditangani. Karena bagaimanapun kalau saya berniat jahat, saya bisa setiap pembuka agenda surat, saya bilang, lo kalau terima surat laporin gue ya. Nanti gue baca nih, apa yang masalahnya. Kan maksud pasal 36 itu kan lebih kepada mencegah dan melindungi pimpinan KPK sebenarnya. Sehingga kemudian dia confidence bekerja, kemudian ada check and balance dengan staff. Sehingga kemudian dia fokus pada pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga ada konflik of interest. Pasal 36 dan 65 itu kan filosofinya di situ. Jadi kalau dibilang dia bermain di time constraint, ya lu baca majalah aja deh, majalah itu cukup kok, di situ ada majalah investigatif udah jelas di situ kronologisnya, kapan ketemunya, kapan main badmintonnya, kapan penyelidikan dimulai, kapan ada kaitan juga dengan rumah-rumah yang disebut rumah aman dan seterusnya itu, Mbak. Oke, Bang Saud masih ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan, tapi kita jeda sejenak dulu Bang, nanti kita akan kembali berbincang di Breaking News Kompas TV, dan pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan segera kembali.
Kami pagi ini masih bersama dengan mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang bergabung di Breaking News Kompas TV. Bang Saud, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Tadi sudah banyak dikupas. Pertanyaannya lagi, saya jadi penasaran. Apakah kalau tadi Bang Saud bilangnya useless gitu ya Dewan Pengawas KPK. Apakah mungkin ini karena Dewas tidak punya bukti kuat? Ya, itu sebabnya kalau kita bicara bukti kan itu ada waktu untuk mereka mempelajarinya. Tapi kalau kita lihat apa yang sudah ada di publik sekarang itu, saya yakin mereka harusnya lebih banyak fakta-fakta atau bukti-buktinya. Karena mereka punya otoritas, mereka juga digaji untuk itu, ya, dia harusnya lebih banyak daripada kita yang hanya mengetahui sepotong-sepotong yang diberitakan oleh Kompas, diberitakan oleh media lain, ya kan? Kita kan sepotong-sepotong. Tapi itu yang saya bilang di bagian depan, sebagai orang yang memiliki nalar logika dan argumentasi, kita saya pikir cukup cukup apa ya, bisa memastikan bahwa ada sesuatu yang menurut kita itu sudah tiba saatnya untuk dilakukan penegakan kode etik kepada yang bersangkutan. Oke. Pada bagian lain kalau kita bicara ke behavior, kan sudah ini bukan peristiwa yang pertama gitu. Bahkan ketika beberapa saat setelah dia berada di KPK pada saat belum menjabat juga banyak peristiwa-peristiwa yang situ sudah disebutkan. Ada peristiwa yang menurut Komisi Etik ketika itu ada kode etik yang dilanggar. Nah, oleh sebab itu kalau tadi ditanya apa buktinya yang kurang, ya saya pikir kalau itu bisa kita pertanyaan juga kenapa kurang, apa memang kurang orang atau memang kurang visi atau kurang kita sebut sebagai mereka memiliki apa namanya keterbatasan di dalam memperoleh keterangan-keterangan baik dari dalam KPK maupun di luar KPK. Pada bagian lain kan Polda Metro Jaya kan sudah meminta untuk melakukan supervisi. Di supervisi itu kan ada koordinasi nanti. Ada bicara-bicara di situ, tukar menukar informasi di situ. Sebagaimana kita ketahui mereka sudah meneliti sekian banyak orang melebihi dari yang ditanya-tanyain oleh Dewas sendiri. Sehingga kemudian itu bisa meyakinkan. Kan persoalannya sekarang itu bagaimana kita tidak ada dalam batas keraguan kita. Memang sudah terjadi peristiwa yang kita anggap sebagai pelanggaran kode etik ataupun peristiwa pidana. Nah, oleh sebab itu ya tadi ada disebut sebagai supervisi yang kita sebut itu ya itu sebenarnya sudah bagian yang tidak menjadi alasan untuk mereka tidak memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya gitu Mbak. Oke, ini kalau bicara soal supervisi ini pada pekan lalu ada rapat dengan pendapat antara Polda Metro Jaya dan KPK yang hasilnya tidak perlu ada supervisi KPK, hanya sebatas optimalisasi koordinasi. Apakah itu artinya nanti hasil dari pemeriksaan Dewas ini akan juga diserahkan ke Polri ataupun sebaliknya pemeriksaan dari Polri akan juga menjadi bahan untuk Dewas, Bang Saud? Ya, ini pertanyaannya adalah siapa memsupervisi siapa gitu. Kalau di peristiwa lalu ya kalau kita ada case di daerah, artinya mereka kesulitan untuk mengungkap bukti-bukti, banyak alasan lah kesulitan itu apakah itu umpamanya kalau kerugian negara dan seterusnya. KPK yang mensupervisi aparat penegak hukum lain supaya mereka bisa perform dalam menindaklanjuti SPDP lah katakan gitu penyidikan. Nah, untuk konteks ini yang mensupervisi siapa ini? Kalau common sense saya yang mensupervisi itu adalah pihak kepolisian mensupervisi KPK. Atau kalaupun dibalik, katakanlah KPK yang mensupervisi pihak kepolisian, ya artinya mereka harus mendorong, bukan menghentikan atau mengurangi bukti-bukti yang dimiliki. Tetapi karena memang ini kekuatan buktinya memang sudah memungkul banyak orang di pihak kepolisian dalam ini Polda Metro Jaya dan Barreskrim, saya lebih cenderung ini adalah Polri dan Barreskrim yang mensupervisi KPK bahwa ini tolong didorong, kamu pakai instrumen kamu, tolong bantu kita untuk kemudian meyakinkan kita bahwa ada peristiwa pidana dalam hal ini yang dilanggar sesuai dengan kode etik yang Anda miliki. Sehingga kemudian ini yang saya sebut di banyak tempat sebenarnya bisa juga tanpa supervisi. Artinya KPK jalan sendiri dengan komisi etiknya, silakan Anda putuskan sendiri, either itu nanti bersalah atau tidak,
tapi kemudian Polri juga melaksanakan kewajiban mereka untuk kemudian melakukan segera yang kita sebut sebagai penentuan kapan dimulainya penahanan dan seterusnya. Jadi supervisi ini saya lebih cenderung kalau kita lihat dari kacamatanya KPK, apakah mereka yang mensupervisi? Saya lebih cenderung yang mensupervisi sebenarnya dari pihak Polri-nya. Ini kami mau perlu ini. Anda gunakan instrumen Anda supaya kemudian kita kembali lagi kolegialitas sesama penegak hukum ini tidak tercederai dengan kita anggap yang disebut sebagai masyarakat adanya masalah-masalah pertentangan dan seterusnya. Walaupun tidak perlu ewo pakai ewo di situ. Jadi sekali lagi supervisi itu jelas itu adalah untuk memperlancar sampai kemudian mereka bisa mengatakan tidak cukup bukti ya silakan saja gitu. Tapi kita sudah pada keyakinan kita, batas keyakinan kita, beyond reasonable doubt kita bahwa memang peristiwa pidana itu ada gitu Mbak. Oke, berarti kan sebenarnya tadi rekan kami di KPK sempat mention bahwa Dewas KPK memunculkan opsi mungkin saja nanti akan ada konfrontir antara mantan Menteri Pertanian dan juga Firly Bahuri ketika ada hal-hal yang tidak sama dan tidak sesuai. Berarti sebenarnya tidak perlu ya Bang Saud? Ya, ya. Jadi kalau umpamanya kita semua pihak yang berkaitan dengan kasus ini sudah dimintai keterangan, sebenarnya sudah masuk dalam tahap sebenarnya tinggal decision aja keputusan gitu. Memang ada yang disebut sebagai kalau kita bicara formil materi di penegak hukum, boleh saja bahwa orang harus dipanggil dulu sebelum kemudian diputuskan untuk ditahan dan ditangkap dan seterusnya. Tetapi kalau di komisi etik mereka saya nggak paham sekarang mereka menyusun SOP-nya seperti apa untuk memutuskan seseorang itu menjadi benar-benar melanggar kode etik yang mereka miliki. Pada bagian lain kita sudah paham betul mereka punya ukuran-ukuran yang terukur betul yang namanya integritas itu apa. Ada nggak integritas yang dilanggar? Ada nggak keadilan? Ada nggak profesionalisme yang dilanggar? Profesional itu yang namanya ketemu dengan pihak berperkara, dia bahkan nggak paham undang-undang KPK. Jadi sekali lagi kalau kita katakan akan ada cross check, double check dan seterusnya itu sebenarnya diarahkan untuk membuktikan bahwa memang ada peristiwa pidana yang dilanggar. Nah oleh sebab itu kalau memang pertanyaannya ada kembali lagi adalah bagaimana pihak-pihak ini setelah dipanggil oleh baik itu oleh Barreskrim dan Polda dalam hari ini dan kemudian Dewas sudah melakukan koordinasi dengan baik. Saya pikir hari ini kalau analisis saya bisa jadi salah. Hari ini tinggal hanya menghargai yang bersangkutan bahwa mereka sudah dimintai keterangannya. Either yang bantah mau bilang nggak ada, nggak apa itu udah biasa bantah membantah itu. Itu biasa di mana saja. Dan kekuatan buktinya nanti yang akan saya pikir berada di tangan Dewas sendiri dan saya pikir mereka sudah detail ya dalam berdiskusi dalam yang disebut sebagai koordinasi supervisi kemarin untuk memutuskan bahwa hari ini makanya saya bilang tadi ditutup jam 10 jam 11 putuskan udah umumkan ke media yang bersangkutan bla 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 supaya kita bisa bekerja lebih cepat lagi memberantas korupsi. Oke. Ini berarti kalau dari sebelum-sebelumnya pernah adakah Bang Saud konfrontir seperti itu? Itu biasa ya, artinya apa namanya dipertanyakan gitu. Walaupun sebenarnya itu nggak perlu amat sebenarnya. Kan seorang penyidik itu kan paham betul. Ya tentulah itu Dewas itu punya mindset penyidik, apalagi punya background penegak hukum, mereka paham kok. Tinggal kita hanya mengetuk hati nurani mereka untuk kemudian mereka memutuskan bahwa mereka orang-orang yang memang berintegritas dalam kaitan penegakan kode etik. Jadi kalau model-modelnya konfrontir, cross check, double check dan melakukan metode-metode lain itu sebenarnya itu kan hanya untuk memastikan bahwa memang ada peristiwa itu sehingga itu bisa aja diterima sebagai sebuah upaya untuk memastikan bahwa kita tidak abuse of power terhadap terduga dalam hal ini pimpinan KPK. Dan Anda melihat koordinasi antara KPK dan Polri dalam kasus ini apakah sudah baik atau masih ada yang harus diperbaiki kah? Saya melihat itu justru inisiatifnya datang dari ini ya mungkin karena memang case-nya di kaitan pasal 3565-nya itu dan pengaduan masyarakatnya itu kan
dilaporkannya ke mananya, ke Polda, terus kemudian mereka melakukan sehingga mereka leading di dalam melakukan investigasi dan sampai kemudian memutuskan penyidikan. Tetapi saya pikir kalau kita bicara kenapa mesti justru yang lebih lebih efektif, lebih terbuka, lebih cepat itu di Polda, kita bisa memahami atau Barislim. Tetapi sebenarnya kalau Dewas memiliki sense yang baik, karena ini menyangkut pimpinan, karena ini menyangkut tidak saja menyangkut kerugian terhadap KPK, kerugian terhadap organisasi KPK, ini kerugian terhadap negara. Jadi mereka tuh ada di Perdewas 0102 itu nanti mereka akan memutuskan sanksi berat, ringan dan berat itu berdasarkan kelakuan yang bersangkutan ini merugikan apa aja. Kalau merugikan organisasi sanksinya ini, kalau merugikan deputi merugikan ini, kalau merugikan negara sanksinya ini. Ini kan sudah merugikan kita semua ini. Merugikan tuh dalam pengertian itu membuat sebuah persoalan yang ya sangat-sangat spektakuler, artinya sangat besar potensi mendapat perhatian publik karena ini pimpinannya. Oleh sebab itu kembali lagi pertanyaannya tadi adalah kalau memang itu proaktifnya itu di saat ini kita lihat di Polda dan dalam ini Polri, seharusnya proaktifnya itu berada di Dewasnya karena dia digaji untuk itu, Mbak. Dia nggak ada kerjaan lain tuh kecuali digaji untuk melihat perilaku orang di KPK. Kemudian ketemu lakukan penindakan gitu. Ditambah kalau di polisi apakah tidak ada penyalahgunaan jabatan mengingat ini yang diperiksa adalah jenderal? Ya, itu makanya kembali lagi saya kemarin juga mengatakan di beberapa media yang kita sebut sebagai kunci mengunci itu sebabnya kan Kapolri sudah menegaskan dia punya pasti sudah punya sense, sudah punya informasi tentang potensi kunci mengunci di dua institusi ini sehingga kemudian kita berharap itu sudah tidak boleh terjadi lagi gitu. Fakta itu fakta. Apapun seketika seorang bertugas sebagai apa, dia harus melakukan itu. Soal kemudian ada peristiwa lain di luar ini yang menyangkut orang-orang yang menangani case ini, itu soal lain. Tadi kita bicara keadilan juga. Menurut sebab itu, sekali lagi, upaya untuk mengatasi kunci mengunci itu, upaya ini lebih cepat. Sehingga kemudian ada kepastian hukum. Ini kan tujuannya, hukum itu kan harus pasti. Terus kemudian ya adil dan bermanfaat. Jadi sekali lagi, itu bisa diatasi sebenarnya kalaupun ada indikasi-indikasi seperti itu seperti yang kita lihat di publik bahwa ada seperti bargain tukar menukar yang enggak lah itu enggak boleh lagi dilakukan seperti itu nanti indeks persepsi korupsi kita jatuh lagi nanti kayak negara Afrika sana. Jadi kita nantikan hasilnya berarti Bang Saud hari ini bagaimana pemeriksaan Dewas pada Firly Bahuri. Bang Saud terima kasih banyak sudah berbincang pagi ini di Breaking News Kompas TV. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Bang Saud.